Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza min qail wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad al-qail ala innaha satakunu fitnatun qal wa mal makhraj ya Rasulullah qal kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laisa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ihtada fi ghairihi adallallah wa huwa hablullahil matin. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'an ila yaumiddin warhamna ma'um bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hadaratil kurama al-izza wal ulama wal masyayikh al-bajil sahibul ma'had masyakhatu ma'had Darul Ulum, dalam hal ini Akhadratul Mukarram Kiai Haji Khalil Dahlan, Kiai Haji Tamim Romli, Kiai Haji Zaimuddin As'ad, Kiai Zahrul Dr. Zulfikar, Al-Mukarram Kiai Rahmatul Akbar lan para bunyai utamanipun bunyai Dimyati, Ketua PWNU Jawa Timur Ki Abdul Hakim Mahfud, ada beberapa tokoh, beberapa ulama termasuk Sahibut Taklif Hidayatul Quran, tafsir Hidayatul Quran, Al-Mukarram Ad-Doktor Kiai Haji Afifuddin Dimyati, juga ada dari jajaran Katib PP Kiai Abdul Latif, dan beberapa tokoh masyarakat, para ulama, para bunyai ingkang kula boten saged nyebut setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi hormat takzim dalem dumateng panjenengan sedaya. Kelawan kondisi ingkang kirang fit, tuko kepayan, tuko memang wis umure wis tuwa. Kula mulai njing wau susah nek gak iso nekani terus pundi ngoten. Padahal iki sebuah momentum, nggih ada Kiai Ma'ruf Fauzin juga nggih.
dan beberapa tokoh yang mewakili dari berbagai jamiyah, lembaga, lan sapiturutipun. Sebuah momentum emas pada hari ini, digelarnya tasyakur atas terbitnya tafsir Quran bil Quran atau tafsir ayatil ahkam bil Quran ingkang dipun nameni tafsir Hidayatul Quran 4 jilid ageng-ageng. Menika sebuah kebanggaan khususnya pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan ingkang merupakan pesantren legendaris. Muncul salah satu kader terbaiknya ingkang dening Gusti Allah dipun paringi kesempatan, waktu dan kemampuan untuk menulis. Wau dipun sebutkan sampun beberapa kitab ingkang sampun selesai ditulis. Tapi ingkang betul-betul fenomenal adalah kitab tafsir Hidayatul Quran menika. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kula estu tumut seneng lan gembira, bangga. Bahkan pesantren Darul Ulum pasti gembira. Keranten dari Darul Ulum lahir kiai muda, energik, yang dening Gusti Allah diparingi kesempatan, kemampuan yang mungkin sulit kita menemukan kader-kader kados dia. Kemampuan menulis, kesempatan itu napa malih tasik ngurus pondok, ngurus pesantren, mengajar dan lain sebagainya. Niki maunah anugerah saking Allah, fadlun minallah ingkang luar biasa, ingkang harus disyukuri. Al-Quran dipun tafsiri kelawan Al-Quran. Niki tafsir yang menduduki pada puncaknya, artinya tafsir ingkang menduduki level pertama. Karena Al-Quran dijelasaken kelawan Al-Quran. Niki ingkang paling penting. Dawuhipun Gusti Allah dijelasaken kali dawuhipun Gusti Allah. Tentu kalau kita mendengar ada sebuah kaidah ingkang sering kita dengar, sahibud dar adra bima fiha. Pemilik rumah akan lebih tahu apa saja yang ada di dalam rumahnya. Kamar-kamarnya, dapurnya, tempat mandinya, sampai yang kecil-kecil, tentu sahibud dar adra bima fiha. Nah, tafsir Quran bil Quran ini termasuk tafsir yang ditafsiri kalawan dawuhipun Gusti Allah. Sahibul Quran, yakni Allah adra bima fi fadailihi wa fi fawaidihi wa fi muradatihi wa fi bayanatihi. Terus tafsir ingkang memang kelas 1.
tafsir ingkang memang puncak daripada at-tafasir sedaya nggih tafsir Quran bil Quran. Keranten Gusti Allah ladat ingkang maha tahu napa ingkang dipun kersakaken. Nggih. Napa ingkang dipun tentuaken, diterangaken niki dijelasaken kali sami-sami dawuhipun Gusti Allah kala. Dan para sahabat-sahabat yang menafsirkan Al-Qur'an nggih kados mekaten. Quran ditafsirkan Al-Qur'an. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tentu kula mboten saged nggambaraken. Nggih. Karena keterbatasan kula, kebodohan kula, kekurangan kula, mboten saged menjelaskan dengan lebar, jelas. Terus pundi wong iki dawuh Gusti Allah ditafsiri dengan dawuh Gusti Allah. Membutuhkan ilmu-ilmu tingkat tinggi. Membutuhkan kelengkapan-kelengkapan materi-materi ingkang dipun butuhaken. Lah niki sudah dimiliki oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati. Mugi-mugi dening Gusti Allah katsarallahu amsalah. Allahumma amin. Mungkin di dalam muqaddimah atau sambutan kula dalam tafsir Hidayatul Quran ada cuplikan tentang firman Allah tenggene surat Al-Furqan ayat 30 yang berlepat wa qala Rasul inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadul atau matur di bateng Gusti Allah. Ya Rabb wa qala Rasul ya Rabb inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Gusti kaum kula mereka-mereka yang dituruni Al-Quran, Quran ingkang menjelaskan tata kehidupan mereka, tentang Quran yang memberikan penerangan-penerangan demi kebaikan mereka, Quran petunjuk bagi mereka, dasar kehidupan mereka. Ternyata mereka tanggapi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka mengadakan persekongkolan, kesepakatan untuk meninggalkan Al-Quran itu. Jadi kelompok-kelompok yang mestinya memanfaatkan Al-Quran, mengambil Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, dasar kehidupan, ini malah bersekongkol untuk meninggalkan Al-Quran. Niki mboten main-main. Laporan Kanjeng Nabi dumateng Gusti Allah. Inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Nek sing umum meninggalkan ini ada meninggalkan bacanya, meninggalkan untuk mendengarkannya, meninggalkan untuk memahaminya, meninggalkan untuk mengamalkannya, meninggalkan untuk tadabbur dan tafahum, bahkan meninggalkan dari istiswa bil Quran. Niki sing umum, kathah tunggal ini. Mungkin sing dugi-dugi niki nggih ada kelompok-kelompok yang meninggalkan saking maos Quran. Lebih baik maus WA daripada napa malih sakniki situasi-situasi sedang WA yang penuh dengan hoax niki ada di mana-mana. Sehingga memilih maca WA timbang Al-Qur'an. Ada yang meninggalkan istimak
dari Al-Quran. Bahkan meninggalkan mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan meninggalkan tadabbur Al-Quran. Dan banyak sekali ini modelnya. Tapi ini kelompok yang ringan-ringan. Tapi yang berat, ittakhadul hadal Quran mahjura, wisala Quran mahjura, masih ittakhadu. Membuat sebuah persekongkolan untuk meninggalkan Al-Quran. Dianggap Al-Quran itu isinya sihir, isinya kebatilan. Jadi betul-betul menolak. Lah panjenengan pun kaget. Yang kita hadapi macam-macam. Kalau yang kelompok jenis kedua masih lebih mudah. Kita ajak. Tapi yang kelompok pertama betul-betul ittakhadu hajral Quran. Dengan rekayasa dan perilaku perbuatannya untuk membohongkan Al-Quran. Niki kita juga harus. Oleh karena yang layak untuk menghadapi mereka tafsirul Quran bil Quran. Atau tafsirul ayatil Quran bi ayatil Quran. Karena apa? Karena wau niku Gusti Allah sahibul Quran, sahibul kalam. Adro lebih ngerti terhadap ma'ani kalamihi, wa fawaidihi, wa bayanatihi, dan seterusnya dan seterusnya. Tugas menyampaikan Al-Quran sebagaimana janji Rasulullah SAW tidak akan pernah berhenti. Gusti Allah sampun ngingetaken dumateng kanjeng wa anzalna ilaikal Qur'an litubayyina bihi ilan nas litubayyina ilan nas ma nuzzila bihim. Kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, wa anzalna ilaikal Qur'an litubayyina linnas ma nuzzila bihim. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini tentang kehidupan ini. Karena apa? Al-Quran adalah kitabullah. Semuanya ada. Ma fartna fil Quran. Ma faratna fi hadal Quran min syai'. Saya tidak mengosongkan, meninggalkan sedikit pun apa-apa yang ada di tengah-tengah kita di dalam Al-Quran. Artinya semua niki sampun ada penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma fartna fi hadal fi hadal Quran ya. Ma farratna min hadal Quran min syai'. Jadi tidak ada sekecil apapun. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya orang yang dipercaya Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Sehingga disebut Rasul, utusan. Karena apa? Tugas untuk menyampaikan Al-Quran. Sampai sekarang mulai Quran diturunkan ngantos sak mangke mboten wonten kelompok atau perorangan yang mengaku sayalah yang membawa Al-Quran dan menyampaikan mboten wonten. Sampai sekarang. Maka nyatalah Rasulullah yang ditugasi untuk menyampaikan Al-Quran adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang mengklaim sebagai yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Sedangkan yang disampaikan itu mafartna
fihi min syai'. Tidak ada satupun yang lepas dari bahasan-bahasan Al-Quran. Suatu ketika Kanjeng Nabi waktu baru pindah ke Madinah, menika memberi arahan dumateng para sahabat-sahabat termasuk Muhajirin dan terutama sahabat Ansor. Arahannya berupa, kalau kalian para petani kurma ingin kurma kalian berbuah lebat dan panen raya kurma, biarkan, jangan dikawinkan. Padahal ilmu mereka dari nenek moyang selalu mengawinkan kurma. Kalau ingin kurma ini berbuah, ya dikawin. Tapi Kanjeng Nabi memberi arahan, nek kepingin kalian ini panen raya kurma, hasil yang berlimpah-limpah, biarkan, jangan dikawinkan. Oh nggih, ada Kiai Suryah cabang Jombang, Kiai Hasan. Dereng kula ngapunten ya, nggih ngeten iki pun. Nerecel. Akhirnya karena ini perintah Kanjeng Nabi, walaupun sahabat-sahabat ngerti ilmu pertanian tentang kurma, cara bagaimana kurma ini bisa berbuah dan panen, itu sudah dimiliki sejak nenek moyang, tapi Kanjeng Nabi perintah sesuatu yang lain. Yakni mboten dikawinkan kurma ini. Karena ini perintah Kanjeng Nabi, kalau tidak dilaksanakan ya rumangsa dosa, tapi dilaksanakan bagaimana? Wong ilmunya tidak seperti ini. Akhirnya dilaksanakan, kurma dibiarkan. Begitu biarkan, waktu panen kurma ini rusak, gagal panen. Akhirnya sahabat-sahabat matur, ya Rasulullah, gagal panen ya Rasulullah. Dawuh panjenengan sampun kula praktekkan, tapi ternyata kurma ini mengalami kegagalan. Akhirnya Kanjeng dawuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, kalau begitu kalian lebih tahu dengan urusan duniamu. Apakah salah Kanjeng Nabi mengarahkan sing kados ngaten? Lalu dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum? Boten. Karena Kanjeng Nabi niki Rasul ingkang ditujukan menyampaikan Quran pun menyampaikan mafarotna. Ya napa ayatnya? Mafarotna minal Quran min syai'. Ngoten ya? Bunyai-bunyai niki kan panggonane Al-Qur'an. Mafarot min hada Quran min syai'. Ya mboten lepat kula rada ragu-raguan. Mafarotna minal Quran ya, fil Quran leres niku. Mafarna fil Quran min syai'. Tidak ada satupun yang kosong, yang tertinggal dari penjelasan Al-Quran. Semua ada. Termasuk, berarti termasuk takbirul niku wau mengawinkan kurma, ngaten, itu juga terkandung dalam penjelasan Al-Quran. Tapi karena mereka wau niku tanggung melaksanakan perintah Kanjeng Nabi, karena ilmunya sejak nenek moyang itu yang diterima ya seperti itu, akhirnya gagal. Nah, karena gagal Kanjeng Nabi mengembalikan pada tradisi atau ilmu yang selama ini mereka lakukan dengan dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nyun sewu, hadis ini bukan berarti Kanjeng Nabi tidak ngerti tentang urusan duniawiyah. Kadang-kadang untuk memahami antum a'lamu bi umurikum, oh Kanjeng Nabi cuma diutus untuk urusan agama, urusan duniawiyah tidak. Buktinya
Kanjeng Nabi dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Padahal Kanjeng Nabi yang membawa Al-Qur'an yang di situ disebutkan tadi ma faratna fi hadzal Qur'an min syai'. Tidak ada sebenarnya. Fil kitabi ma faratna fil kitab min syai', ya. Nggih kula apalaken iki nggih. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang lepas dari penjelasan. Sedangkan Nabi yang membawa risalah Qur'aniyah niku wau. Lah kok Kanjeng Nabi dawuh antum lah ini dikembalikan pada ilmu yang memang selama ini dipelajari dari nenek moyang mereka. Lajeng maksudnya bagaimana? Ngeten. Keranten sosok Kanjeng Nabi bisa dikatakan sosok yang identik atau seorang nabi yang sudah purna menyampaikan semua isi Al-Qur'an. Yang disebutkan Al-Qur'an itu laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalimatu rabbi Al-Qur'an, Islam tidak pernah punah isinya. Setiap hukama, ulama besar ingin memahami Islam, ingin memahami Al-Quran secara tuntas. Tapi bisa dikatakan mereka tidak ada satupun yang sabab musabab ini memang menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya ini yang kita lakukan. Tapi ada yang lepas daripada hukum kausalitas, lepas daripada hukum sabab musabab, langsung dipun kehendaki dari Gusti Allah. Ini ilmu yang ingin diajarkan Kanjeng Nabi di batang para petani-petani kurma. Coba kon pasrah nang Gusti Allah. Tanpa ikhtiar, tapi total. Kalau setengah-setengah gagal kalian. Napa niku Kanjeng Nabi? Jarno kurma iki aja dikawinno. Tapi totalitas keyakinanmu. Gusti Allah kuwasa nggih membuahkan kurma yang tanpa melalui perkawinan. Ilmu yang ingin diajarkan di mata Kanjeng Nabi. Tapi keranten kiambake sudah terpancang dengan ilmu dan tradisi nenek moyang mereka. Kurma nek gak akan berbuah. Sehingga setelah tidak ada totalitas. Gagal. Kan jadi mengembalikan nek ngono duniamu ya hanya dunia yang sabab musabab. Kalau gitu duniamu adalah dunia yang hukum kausalitas. Ya yes, kembali ke sana. Ini. Jadi kalau kita bicara tentang kesempurnaan Al-Quran, kita juga betul sakit melepas bagaimana sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dipercaya dari Gusti Allah ditunjuk sebagai Rasul penyampai Al-Quran itu. Kanjeng Nabi natos, gini salah satu hadis beliau nyuwun dumateng
khodimipun Ummu Malik. Ya, antara lain riwayatnya. Di suatu riwayat yang lain, kiambake menyuruh khodimnya yang lelaki untuk membawakan napa niki sempole wedhus. Kanjeng Nabi niku paling seneng, paling remen nek dahar sempole wedhus. Setelah menyembelih kambing, Kanjeng Nabi minta atini adhira. Bawakan ke sini sampel kambing. Dibawakan. Lah sampel niki kan niki tangan, niki kaki depan itu antara lain kaki depan 2, kaki belakang 2. Tapi sing dipun pas Kanjeng Nabi kaki niki kaki depan. Jadi sampel yang dhira yang depan. Atini dhira. Berikan saya dhira. Dibetaken setunggal. Matur nganten Kanjeng Nabi nyun malih atini dhira, bawakan ke sini dhira, sampel, bawakan sampel lagi. Sudah, berarti sampel yang depan ini selesai karena hanya 2. Lah kok Kanjeng Nabi nyun malih atini dhira. Bawakan sampel lagi. 3 kali. Akhirnya sahabat yang melayani Kanjeng Nabi matur, "Ya Rasulullah, malisat illa dhiraan." Sedaya kambing sampole namung kali. Lah panjenengan kok nyuwun sampai 3 kali. Ya? Napa jawabnya? Lau sakatta, kalau kamu tadi diam saja. Lau sakatta, kalau kamu diam tidak protes. Ya, kambing sampolnya 2, kok panjenengan nyuwun sampai 3. Kalau kamu diam nurut apa yang saya perintahkan, la aqaitani dhira'an ba'da dhira'in. Kamu akan selalu bisa membawa ke sini sampel selama saya minta. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Saya minta sampai 10, kamu akan bisa mendatangkan sampel itu. Lo ilmu sing ngeten iki yang mau diajarkan kepada petani-petani kurma. Ada kekuatan di luar itu. Yang bukan menjadi sunnatullah di permukaan bumi ini. Ya. Andaikan kau diam nurut. Berapapun sampel yang saya minta kamu akan sami kali Ummu Malik yang ketelasan nika napa samen ya akhir diatur Kanjeng Nabi disuguhkan Kanjeng Nabi ternyata setiap hari diambil tidak pernah habis samen niku sehari 2 hari 3 hari. Padahal niku pun karen-karen akhirnya suatu ketika habis. Matur ya Rasulullah samene telas. Kanjeng Nabi dawuh, kon korek-korek boleh, kon koreti mbek ni. Sampai didilati barang. Kau tahun akan terus bisa ambil samen dari tempat itu. Tidak akan pernah habis. Jadi Quran ini yang saat ini karya tulis yang fenomenal ini terus pundi bisa mewarnai kehidupan kita. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita dengarkan, tapi bagaimana bisa kita tadabburi, bahkan kita tatbikkan, syukur-syukur sampai istisfa bil Quran. Ulama biyen niku nek ndelek tombo nggih cukup kalau Al-Qur'an. Karena totalitas sebuah keyakinan dumateng kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sing digarap adalah dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Akan mengeluarkan atau di situ akan terjadi istimbat ahkam syariah yang dijadikan sebagai pedoman-pedoman perilaku, tata laku, tata kehidupan ini. Luar biasa, kita apresiasi dengan luar biasa karya beliau. Semoga lahir Kiai Afifuddin Dimyati yang lain, entah dari sini atau dari tempat yang lain, sehingga betul-betul Al-Quran ini betul-betul menjadi sebuah landasan hidup kita,
sedaya kembali dumateng Al-Qur'an. Di saat ini banyak orang yang sudah banyak meninggalkan Al-Qur'an karena katut-katut, karena dia menjadi kelompok-kelompok imma'ah, kelompok-kelompok ingkang latah, ya. Latah, tidak terasa kalau perbuatan kita ini sebetulnya meninggalkan Al-Quran. Mila diingatkan oleh kitab Hidayatul Quran agar betul-betul Al-Quran ini menjadi hidayat bagi kula panjenengan sedaya. Barokah kitab Hidayatul Quran. Matur nuwun Kyai Afifuddin Dimyati atas karya-karyanipun terutama Hidayatul Quran niki bisa menggugah kita semua, saged menghidupkan sebuah wawasan ilmiah, melahirkan berbagai kader-kader terbaik, terutama untuk menyongsong datangnya bonus demografi kira-kira tahun 2035 nanti mencapai puncaknya. Mekaten ingkang saged kula aturaken kurang langkung nyun pangapunten. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.